pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang juru tagih utang di Koperasi Simpan Pinjam Lampung Timur tewas ditembak orang tak dikenal. Kelangkaan solar di Lampung belum teratasi. Antrian truk dan bus di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Kasus warga terpapar COVID-19 di Lampung kembali muncul. Seorang pria warga Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Minggu dini hari tewas ditembak di bagian kepalanya oleh orang tak dikenal. Korban Ardiansyah adalah seorang juru tagih utang di sebuah koperasi simpan pinjam di daerah ini. Oleh polisi dan warga, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Peristiwa penembakan terjadi saat korban sedang main game bersama beberapa teman-temannya di lokasi pemancingan di Desa Kuala Penet, Labuhan Maringgai. Saat kejadian, pelaku seorang diri datang dengan mengendarai motor langsung mendekati korban dan menembak korban dari jarak dekat. Teman-teman pelaku yang ketakutan langsung kabur. Mati nih kok. Belas teman ya Allah. Teleponan. Orang itu lagi main game. Kamu lagi main game? Tiba-tiba itu gitu ada orang, kirain kan orang mau lewat mau pulang gitu kan. Nggak taunya nembak. Dia bawa motor atau gimana yang nembak itu? Bawa motor sih. Bawa motor. Tak tahu langsung ada suara tembakan tersebut. Nah, itu orang panik kan. Kabur kita orang. MA ya, laki-laki 29 tahun. Korban mengalami luka tembak di kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sejauh ini yang sudah dilakukan pihak kepolisian, mungkin pemeriksaan saksi atau apa yang sudah? Ya, laka-laka kami sekarang sedang menerima laporan dari perwakilan keluarga korban dan untuk jenazah sudah kita bawa ke Rumah Sakit Sukadana dilakukan otopsi. Keluarga korban menduga penembakan tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan korban sebagai juru tagih utang. Sekitar sepekan sebelumnya, korban pernah diancam oleh seorang pria. Ya kurang tahu itu, memang ada orang yang ini sama dia pernah ngajam, tapi kita belum bisa seuzon dulu siapa. Oh, dulu pernah ada yang ngancam dia ya? Tapi kan kita nggak bisa seuzon. Ya belum pasti. Belum pasti. Ya. Baru cuma duga-dugaan doang, tapi kan asal mulanya memang orang itu mau udah ngancam bener emang. Penembakan terhadap korban masih dalam penyelidikan polisi. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga telah menyita proyektil dari senjata api pelaku yang dipakai untuk menembak korban. Asep Sapullah melaporkan dari Lampung Timur. Mati nih kok. Belas teman ya Allah. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di depan rumahnya di Desa Sudimoro, Kecamatan Semaka Tanggamus, Sabtu siang. Korban Freni Astriani tewas akibat menderita luka mirip bekas sayatan senjata tajam di kepala belakang dan memar di bagian wajah. Menurut keluarganya, mereka keluar rumah setelah mendengar suara jeritan dan saat dilihat korban sudah terluka serta tidak sadarkan diri. Saat akan dibawa ke dalam rumah, tiba-tiba muncul seorang pria yang kemudian diduga mencuri ponsel yang masih dipegang korban. Nah, begitu kan tadinya saya sana. Kalau saya ke sini. Nah, begitu saya ke sini ada yang lewat sini, guys. Saya nggak tahu kalau
dia mau ngambil HP bang dia nggak tahu gitu. Kelihatan. Orangnya kelihatan. Yang bilang, Itu kira-kira Bapak ya kenal bener orang asli aja. Penyebab tewasnya korban masih diselidiki polisi. Apakah tewas oleh penjamretan atau karena faktor lain? Hingga Minggu siang, kepolisian setempat belum memberikan keterangan terkait penyebab tewasnya Freni. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, KTP mana? Identitas kita apa kegiatan? Bisa dibuka? Boleh. Dibuka. Razia kamar kos di Jalan Urip Sumoharjo, Sukarame, Bandar Lampung pada Minggu dini hari, petugas mendapati sebuah kamar yang dijadikan tempat pesta narkoba. Dalam kamar ini terdapat 2 pria dan 1 wanita. Meski awalnya sempat mengelak tuduhan polisi, mereka akhirnya mengakui usai mengonsumsi sabu-sabu. ngaku aja. Bong, aku. Dari penggeledahan di kamar ini, polisi mendapati plastik bekas bungkus sabu-sabu dan bong yang disembunyikan pelaku di kamar mandi. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor polisi. Itunya. Skop itu nih. Mas bongnya mana? Bukan. Dalam razia lanjutan, petugas menangkap pasangan muda-mudi bukan pasangan suami istri yang terpergok menginap sekamar di sebuah kamar kos di Waihalim. Mereka kemudian digelandang petugas ke kantor polisi. Berhasil kita amankan, itu ada berapa kamar ditempati oleh wanita dan laki-laki yang belum menikah. Jadi kami dapatkan ada 6 pasang, kemudian ada salah satu kamar kos juga kami temukan ada 3 pria, 1 wanita. Yang 3 orang laki-laki kemudian 1 wanita itu ada kami temukan di situ ada plastik, ya, diduga itu bekas dari narkoba. Hingga akhir razia, 6 pasangan muda-mudi yang diduga mesum di kamar kos ditangkap, serta 3 orang pengguna narkoba. Polisi menyatakan akan menggelar razia serupa secara rutin. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua motor sama. Ini KTP. Kau yang ngambil HP? Hah? Seorang berandalan yang sedang duduk di warung tua lari ke sebuah rumah kosong di Kampung Bumirat, Tunuban, Lampung Tengah saat dikejar polisi. Tersangka Adi Setiawan akhirnya ditangkap tanpa melawan. Ambil HP. Di mana kamu jual? Kamu jual kemana? Pesawaran. Sama-sama. Benar. Yakin? Tersangka ditangkap karena terlibat 2 kejahatan, yakni mencuri ponsel dan penggelapan sepeda motor milik temannya. Uang hasil dari kejahatannya tersebut dipakai tersangka untuk foya-foya dan membeli minuman keras. Ini kan? Kita tangkap pada saat nongkrong di Lapo Tua yang ada di Bumirat Tua. Iya. Dari hasil pemeriksaan pelaku, hasil kejahatan ini tuh digunakan untuk apa? Untuk hasil kejahatan yang bersangkutan gunakan ya untuk kegiatan sehari-hari, untuk nongkrong-nongkrong di Lapo Tua. Untuk mabuk-mabukan ya? Iya. Ponsel hasil curian tersangka telah dijual ke penadah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Oke. Duduk.